Pemirsa, 15 kabupaten kota di Jawa Barat akan menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Masyarakat akan mulai berkegiatan seperti keadaan normal, tapi mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Sementara 12 kabupaten kota provinsi ini akan tetap melaksanakan PSBB yang diperpanjang hingga Juni mendatang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau istilah lain dari new normal pada masa pandemi COVID-19 di 5 kabupaten kota di Jawa Barat. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tidak lagi diterapkan di 15 daerah yang kini masuk dalam zona level 2 biru ini. Masyarakat di 15 kabupaten kota ini sudah berkegiatan seperti normal dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk daerah yang masuk dalam zona kuning di Jawa Barat, yakni di 12 kabupaten kota, Ridwan Kamil merekomendasikan perpanjangan PSBB. Untuk kabupaten dan kota Bogor, kota Depok, kabupaten dan kota Bekasi, PSBB akan berlangsung sejak 30 Mei hingga 4 Juni. Sedangkan 7 kabupaten kota lainnya di Jawa Barat melaksanakan PSBB parsial dari 30 Mei hingga 12 Juni. 60% yang level 2 biru akan diizinkan melakukan AKB, kemudian yang 40% yang zona kuning, karena kami tetap waspada, tidak mengendurkan pengawasan, maka yang 40% kuning atau 12 kota kabupaten, kami tetap rekomendasikan untuk melakukan PSBB. Penerapan adaptasi kebiasaan baru di 15 kabupaten kota dan perpanjangan PSBB di 12 kabupaten kota berdasarkan hasil evaluasi tingkat provinsi. Atas dasar evaluasi ini, Ridwan Kamil mempersilahkan para kepala daerah di zona biru untuk mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Yasmin Atania, Bayu Ramdhani, Metro TV. Pemirsa, lalu bagaimana kesiapan pelaksanaan new normal di Jawa Barat? Kami bergabung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore Mbak Afiani Malik, selamat sore pemirsa Metro TV. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin, semoga sehat semuanya. Kang Emil, kita membahas soal persiapan pelaksanaan new normal atau adaptasi kebiasaan baru di Jawa Barat. Ini kan dibagi ada 15 wilayah masuk zona biru dan juga ada 12 wilayah masuk zona kuning. Kita bahas yang zona biru dulu nih, Kang. Ini kapan akan dimulai dan persiapannya sejauh ini seperti apa, termasuk sosialisasinya untuk masyarakat, Kang Emil? Ya, kita mulai dulu dari dasarnya, Mbak. Dasarnya adalah kita punya 9 indeks, mungkin paling kompleks ya. Ada laju ODP, laju PDP, laju positif, laju reproduksi COVID, laju kematian, laju kesembuhan, laju transmisi, laju pergerakan, dan resiko geografis. Dari situ kita hitung hasilnya, ada angka-angka di mana dibagi 5 level kewaspadaan, ini juga paling lengkap. Yang lain memang kita ternyata 3 level, kita 5. Paling buruk hitam 5, kemudian 4-nya merah, kemudian 3 kuning, 2 biru, dan paling baik adalah hijau. Nah, minggu-minggu lalu yang merah masih ada, Mbak. Sekarang merah sudah tidak ada, semua yang merah sudah kuning, masuk ke 12 kota kabupaten. Kemudian minggu-minggu dulu yang biru itu hanya 5, sekarang melonjak 15, alhamdulillah. Nah, karena kategori ini terkendali versi WHO, di mana angka reproduksi indeks kami yang COVID itu sudah 14 hari rata-rata di angka 1, bahkan 2 hari terakhir di 0,9. Nah, dengan kategori ini maka disepakati yang 15 kami izinkan secara bertahap melakukan AKB. Jadi kami istilahnya memang bukan normalitas baru atau kenormalan baru, karena kita survei, Mbak, kalau kata normal itu dipersepsi seolah-olah balik lagi ke yang dulu lah, kira-kira begitu. Jadi bahasanya terlalu elitis. Belum saatnya balik ke yang dulu ya, Kang ya? Masih adaptasi. Bahasanya terlalu elitis, makanya kita sebut adaptasi kebiasaan baru. Nah, persiapannya dibagi begini, tahap 1 adalah rumah ibadah dulu, tanggal 1 Juni. Makanya tadi saya lakukan persiapan di masjid, gereja, itu pun masjid wilayah lingkungan, Mbak, jangan masjid besar dulu. Karena kalau masjid besar ada musafir, orang-orang luar yang tidak diketahui histori perjalanan, jadi kita fokus di masjid-masjid komplek lah, kira-kira begitu ya. Nah, setelah rumah ibadah baru masuk ekonomi yang low risk, tahap 2. Apa itu ekonomi low risk? Yang
persentuhan dengan orang-orang luarnya tidak banyak, yaitu pabrik, industri, perkantoran. Nah, itu di tahap 1. Nanti tahap 2 baru masuk ekonomi yang agak high risk, yaitu retail, restoran, mall yang memang perjumpaan dengan orang-orang bayunya kan tinggi ya. Nah, terakhir di tahap 4-nya baru pariwisata dan pendidikan. Maka pendidikan belum kita izinkan dulu, pariwisata juga nanti. Nah, semua ini evaluasi 7 hari Mbak per tahap ini. Jangan sampai euforia semuanya pengen semua urusan, saya bilang jangan. Kita lihat dulu yang low-risk dulu, pelan-pelan dibuka keran kan kira-kira. Nah, kami sudah menyiapkan ratusan mobil buat rapid test, Mbak. Jadi di adaptasi kebiasaan baru nanti ada mobil-mobil dengan stiker mobile rapid test keliling-keliling ke pasar, ke masjid, ke gereja, kemana, disampling nanti random sampling. Kalau ternyata aman, berarti proses adaptasi perlahan ini berlangsung sesuai harapan. Tapi kalau ada anomali, maka lokalitas itu akan segera dikunci lagi dengan PSBB. Nah, inilah cara Jawa Barat memberikan dosis obat, kira-kira gitu ya. Dosis obatnya itu beda-beda, ada yang lanjut PSBB parsial sampai 4 Juni, ada dosisnya PSBB sampai 12 Juni, ada dosisnya bisa pelan-pelan AKB tadi. Kira-kira itu update-nya. Kang, tadi Akang menjelaskan bahwa ada 3 tahapan adaptasi kan. Salah satunya adalah tahap pertama pembukaan rumah ibadah. Ini pun mungkin masjid yang ada di wilayah perumahan. Ini kan tanggal 1 Juni. Berarti akan ada evaluasi selama 1 minggu sebelum tahap kedua dimulai atau seperti apa nih Kang? Jadi tahap kedua dan ketiga menunggu evaluasi tahap pertama dulu selama 1 minggu. Betul, jadi setiap hari ke-7 kita akan evaluasi, kita ada tim ahli kesehatan, epidemiologi, ahli ekonomi yang bolak-balik kasih data angka ke saya kan, untuk memastikan keputusan Jawa Barat itu terukur dengan dosis yang pas, kira-kira begitu. Makanya Mbak, kita tidak lagi nanti setelah 12 Juni skala provinsi, skala kota, kita pembatasan sosialnya udah skala mikro, jadi basisnya ada di kelurahan dan desa. Makanya di Jawa Barat ada 5.300-an desa kelurahan, maka nanti ada 5.300-an status Mbak. Berapa desa yang merah, kuning, hijau dan seterusnya. Sehingga kalau ada resiko-resiko, kita nutup blokadenya itu lebih mudah. Nah, itulah manajemen inovasi Jawa Barat menggeser skala provinsi, skala kota menjadi skala desa, skala kelurahan. Jadi kewaspadaan tidak berubah, tetap kita ketat tapi mengarah pada level-level yang mikro. Oke, Kang Emil, kalau mulai tahap pertama adalah 1 Juni, ini kan ada 15 wilayah yang masuk dalam zona biru yang berarti siap untuk memulai adaptasi kebiasaan baru. Apa saja persiapannya dan juga sosialisasinya supaya masyarakat juga tidak gagap beradaptasi atau bahkan kedodoran karena menganggap ini sudah jadi normal yang balik seperti kemarin gitu, Kang? Ya, Presiden kan memberikan status kepada 4 provinsi ya Mbak, sebagai percontohan. 1 Sumatera Barat, DKI, Jawa Barat, dan Gorontalo. Kemudian Jawa Barat dengan cepat menerjemahkan protokol-protokolnya. Salah satunya misalkan ya, itu yang namanya retail-retail yang akan jual beli semua unit kerja harus mengirimi surat pernyataan dengan meterai bahwa mereka memahami dan akan menerapkan dan siap menerima sanksi kalau melanggar. 2, di sana harus ada manajer gugus tugas COVID, Mbak. Jadi misalkan kalau ada nanti kantor Metro TV di Bandung misalkan, nanti harus ada 1 orang ditunjuk oleh kantornya sebagai manajer gugus tugas. Jadi kalau nanti ada razia, mana surat pernyataan dan mana petugasnya, kok ini tidak sesuai protokol dan sebagainya, itulah cara kita menertibkan. Nggak kayak sekarang ya, tidak ada orang yang mau bertanggung jawab, nanti setiap toko, setiap retail, setiap kantor harus ada nama petugas gugus tugasnya. Nah, itu salah satu persiapan. Dengan para ulama sudah rapat, Dewan Masjid juga sudah rapat, plus karena arahan Presiden kita menjadi percontohan, ada sekitar hampir 30.000 polisi TNI khusus mengawal AKB ini selama 14 hari. Jadi jangan kaget nanti di mall, di rumah ibadah dan lain-lain ada TNI Polri hadir mengawasi apakah tidak terjadi euforia yang kita tidak harapkan, ikuti. Karena urusannya cuma 3 Mbak, kalau mau selamat dari COVID ini. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau 3 urusan ini dalam AKB jadi kedisiplinan,
harusnya bisa terkendali. Kita paham juga ada kekhawatiran gelombang kedua, maka kita pelajari betul kasus di Korea Selatan, di Jepang juga kan direlaksasi, naik lagi, di lockdown lagi, sekarang relaksasi lagi. Memang kelihatannya metodenya akan buka tutup kebijakan. Oke, baik. Kang Emil, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan diskusi ini bagaimana dengan wilayah zona kuning. Termasuk juga yang masuk ke wilayah zona kuning adalah Bekasi yang kemarin ditinjau pengecekan untuk kesiapan new normalnya oleh Presiden Jokowi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih terhubung dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk membahas mengenai kesiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Jawa Barat. Kang Emil, bisa mendengar saya dengan baik dari studio? Ya, silakan Mbak. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Kang Emil diskusi kita. Nah, tadi sebelum jeda pertanyaan saya kan kemarin juga Presiden Jokowi kemarin mengecek kesiapan new normal di Bekasi. Ada sebuah mal yang didatangi oleh Presiden. Namun ternyata Bekasi ini kan masuk zona kuning dan harus melanjutkan PSBB-nya. Seperti apa penjelasannya nih Kang? Ya, saya sampaikan tadi bahwa kita ini punya dua peta. Peta kewaspadaan skala kota kabupaten dan atau rata-rata ya, dan peta detail skala kewaspadaan di kelurahan dan desa yang jumlahnya 5.300 wilayah. Jadi di kota Bekasi rata-rata kotanya masih kuning, tapi di dalam kuning itu ada kelurahan-kelurahan yang sudah hijau, biru, dan mungkin masih merah dan seterusnya. Nah, saya juga cek kemarin sebelum kedatangan Pak Presiden, ini mal yang akan didatangi masuk kelurahan warna apa, dan dijawab oleh Pak Wakil Wali Kotanya sudah masuk zona hijau, jadi sudah memenuhi kriteria. Jadi di Jawa Barat polanya seperti itu Mbak, jadi selama dia sudah biru dan hijau, itu fasilitas-fasilitas AKB itu masuk kategori yang bisa dimulai melakukan persiapan. Jadi saya kira seperti saya bilang, kita melakukan manajemen COVID ini proporsional. Sakit berat di treatment dengan agak berat, sakit ringan di treatment ringan, sudah nggak sakit kita berikan adaptasi baru. Dan itulah yang yang kami hadirkan di berbagai daerah, termasuk di Bekasi. Ada juga yang Pak Gub katanya walaupun di kelurahan kami ada yang hijau-hijau, kami tetap mau fokus kalau kotanya disamakan, itu juga boleh. Nah, itu contohnya di Depok melakukan itu. Jadi pilihan-pilihan itu saya serahkan pada kearifan lokal, karena tugas gugus tugas provinsi hanya memandu secara ilmiah, Mbak. Beda dengan Jakarta, di mana Jakarta bisa ngambil keputusan karena skalanya kan kota yang berjudul provinsi lah. Kalau Jawa Barat kan ada kabupaten, ada kota, ada pegunungan yang penduduknya dikit, jauh dari COVID, kan nggak bisa dipersamakan dengan warga Jawa Barat yang tinggal padat di kampung-kampung, di kota. Nah, itu perlakuan perbedaan ini sudah ya Kang ya. Beda treatmentnya, menurut saya itu adil lah. Insya Allah kalau bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, Kang, bagaimana dengan 12 wilayah yang masuk zona kuning dan harus melanjutkan PSBB? Apa mungkin ada treatment yang dilakukan agar 12 wilayah yang masuk zona kuning ini bisa naik masuk dalam kategori di zona biru, Kang? Ya, setelah kami teliti Mbak, kebanyakan yang di zona kuning ini hilir mudik orang dari luar kotanya masih tinggi. Maka saya bilang tadi, tantangan di Jawa Barat sekarang hanya satu, yaitu kasus impor. Di mana datang kasus impor dari orang-orang yang histori travelingnya tidak bisa terjaga. Maka kami sudah belasan ribu mobil-mobil dari Jawa Tengah yang mau ke Jawa Barat dan ke mana Jakarta itu sudah dibalik kanan kan seperti itu. Nah, cara menahan itu di perbatasan, kalau kita disiplin dengan kepolisian di 12 kota kabupaten, maka imported case datang dari orang-orang yang hilir mudik dari daerah-daerah yang tidak jelas, itu dengan kedisiplinan bisa dijaga. Buktinya resep ini kami paksakan kepada 3 yang merah minggu-minggu lalu ya, Bekasi, Cimahi. Alhamdulillah dengan kekuatan kedisiplinan, maka sekarang sudah masuk ke kuning, dan dari kuning lompat tadi yang birunya cuma 5, alhamdulillah nambah 10. Jadi saya kira dengan kedisiplinan ada progres. Saya kira PSBB boleh dikatakan sangat-sangat berpengaruh terhadap apa yang kami progreskan di Jawa Barat. Bahkan tadi saya datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Mbak, sebagai rumah sakit terbesar di Jawa Barat, rujukan nomor 1, sekarang pasiennya tinggal 20% dari 100%. Ya. Jadi sudah dokternya sudah lebih leluasa lah, alhamdulillah sekali. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Prime Time News.